Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Ramadhani beserta rekan saya Angelina Alvareza, Lestari, Nadia Ilasabila, dan Rengganis Arum Kinanti. Di sini kami akan membahas tentang topik selanjutnya, yaitu alat kelengkapan organisasi dan koperasi. Baik, dimulai saja ya langsung. Baik, alat kelengkapan organisasi dan koperasi. Fungsi koperasi adalah koperasi berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota. Terbentuk dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggotanya. Dengan demikian, dalam fungsinya sebagai alat perbaikan ekonomi anggota dan sebagai urat nadi perekonomian bangsa. Koperasi adalah suatu sistem di mana orang-orang itu berserikat dan dasar sukarela untuk memenuhi kebutuhannya dan juga bersama-sama diusahakan untuk menghilangkan tekanan ekonomis yang ada pada masing-masing anggota tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Koperasi ialah suatu organisasi yang berusaha di lapangan perekonomian dengan tujuan meringankan beban hidup para anggota dalam mencapai taraf hidup yang sejahtera yang dicapai dengan adanya perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Artinya, pendapatan anggota yang dapat melalui kegiatan koperasi bagi semua anggota tidak berbeda. Agar aspek-aspek ideal dapat tumbuh dan berkembang, maka usaha koperasi untuk memenuhi akan kebutuhan material bagi anggota harus berhasil pula. Sebab dengan cara berkooperasi, maksud utama adalah memperoleh perbaikan dalam anggota yang ekonominya lemah. Karena itulah, sisi perusahaan kegiatan koperasi penting sekali dan secara langsung harus dapat memberikan keuntungan kepada anggota. Dengan kata lain, secara langsung anggota harus mendapatkan manfaat yang diberikan oleh koperasi kepadanya. Peran dan tujuan koperasi. Adapun tujuan koperasi: 1. Mempersatukan, menggerakkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan makmur yang merata. 2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat. Yang terakhir atau yang ketiga, membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. Dalam perangkat organisasi koperasi terdiri dari 1. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota menetapkan anggaran dasar, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian sisa hasil usaha penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Selanjutnya, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Pengurus berwenang: 1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggotanya.
Selanjutnya itu ada pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya itu pertama, perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Yang kedua itu keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Yang ketiga itu pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas ini bertanggung jawab atas rapat anggota. Selanjutnya itu diperlukan suatu ketegasan terhadap tugas dan tanggung jawab seorang manajer mengenai masalah apa yang harus dikerjakan dan tidak dalam kegiatan sehari-harinya. Karenanya menjadi tugas pengurus untuk menggariskan wewenang manajer agar manajer ini dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dari keberadaannya di struktur organisasi koperasi ini. Garis besar, tugas dan tanggung jawab manajer antara lain yang pertama, membantu dan memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Yang kedua, merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu pengurus dalam menganalisa perkembangan kondisi ekonomi pada umumnya. Kegiatan usaha khususnya termasuk perkembangan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, membantu pengurus penyelenggara RAT atau rapat pengurus menyangkut laporan-laporan kegiatan yang sudah ada, sedang dan akan digarap sesuai dengan ketetapan RA. Yang kelima, menentukan kebutuhan karyawan, baik pemindahan promosi maupun rotasi jabatan atas persetujuan pengurus. Yang keenam, menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai yang akan dilakukan. Yang ketujuh, membantu pengurus menyusun sistem penggajian untuk para pegawai bawahannya. Yang kedelapan, mengusulkan penyesuaian gaji kepada pengurus sesuai dengan kualifikasi tugas yang telah dilakukan. Yang kesembilan, membantu pengurus dalam menyusun uraian tugas baru. Struktur organisasi tujuannya adalah untuk membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupa sehingga usaha tersebut berkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi. Susunan struktur organisasi koperasi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama dimensi dalam intern organisasi koperasi dan yang kedua dimensi luar atau ekstern ke organisasi koperasi. Sekian penjelasan materi dari saya dan teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.